Faria, Naila Salsabila, dan Rafa Gausi Faradja. Terdengar kabar di angin selayang. Kami mendengar cemas dan bimbang. Hati di dalam kembang kempis, itulah gambaranmu Palestina. Bukan detik yang berhitung, bukan hati yang meruka, bukan puluhan tahun yang berumur untuk mencatat sejarahnya, melainkan tetesan darah dan keringat pejuang Islam Palestina. Melaju langkah, pantang mundur, yakin berjaya, pantang ragu. Kobaran berjuang membara tanpa padam. Anak-anak berteriak, enggan tertawa karena luka. Tidaklah mereka mendengar sesuatu kecuali ledakan bom. Tidaklah mereka berucap sesuatu kecuali cerita-cerita. Tidaklah mereka bersolek diri kecuali tangisan rintihan. Tapi tidaklah mereka pasrah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Hamparan tanah merah bersimbah darah para syuhada. Meneriaki takbir berulang melawan para penjajah. Doa tak henti terpanjatkan, walau perang tak pernah dihentikan. Semangat juang kian baik Demi satu tujuan, Palestina merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, on this beautiful moment, let's read the agendas for today's occasion. The first one is opening, The second is reciting Al-Quran and Dua. the third is speeches, The fourth is performance. and the last one is closing. The next agenda is reciting Al-Quran and Dua that will be delivered by Afnan Zaid and Habibi Azmi Rizal. Please welcome Afnan and Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله الظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Mari para hadirin sekalian, sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di beberapa negara muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا وفي العراق وفي إيران وفي روهينجا وفي إندونيسيا وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Edukasi Sejahtera Bapak Ali Marhalida, yang kami hormati Direktur Insan Cendekia Madani Bapak Bambang Eko Nugroho, yang kami hormati Direktur Kepengasuhan Bapak Muhammad Husni, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Insan Cendekia Madani Bapak Habib Mustafa, serta yang kami hormati pula Kepala Sekolah TK, SD, dan SMA. Yang kami hormati seluruh donatur dan sponsorship. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru, staf, dan sekaligus orang tua yang telah mendukung penuh baik moral maupun material atas terselenggaranya acara art performance ini. Yang saya banggakan seluruh panitia acara art performance. Dan yang terakhir, yang kami hormati seluruh tamu undangan serta hadirin yang saat ini berkenan hadir untuk mengikuti acara art performance ini. Rasa syukur tak lupa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara art performance ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau kita tidak akan merasakan nikmat iman dan Islam yang kita rasakan pada saat ini. Berkenan dengan acara ini, kiranya perlu hadirin sekalian ketahui bahwa acara ini adalah annual event SMP Insan Cendekia Madani, di mana acara ini adalah acara tahunan perangkatan yang berguna untuk meningkatkan atau mengasah skill siswa di bidang manajemen, teater, art, dan musik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pimpinan produksi sekaligus mewakili seluruh panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dewan Guru, staf, orang tua yang telah mendukung kami dari awal hingga berlangsungnya acara ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk seluruh panitia acara art performance ini. Dan
saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sponsorship yang telah mengikuti acara ini. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya membacakan list-list atau sponsorship. Yang pertama, PT Gurita Lintas Samudra is an Indonesian-owned shipping company. As a sea transportation company, our core business comprises of ship owning and operating merchant ships that are dedicated to transport a wide variety of general dry bulk cargo ranging from agricultural and mining commodities to industrial product. With 40 dry bulk vessel ranging from size of 42,000 to 74,000 deadweight ton and 8 set of tug and barges, providing capability and flexibility of more than 800,000 empty carrying capacity. With long-serving experience, PT Gurita Lintas Samudra is humble to provide service beyond excellence and expectation. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dengan tagline pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada PT Syaktur dengan tagline Your Trust Umroh Provider, create your memorable journey with us. Yang keempat, PT Nuansa Karya Selaras dengan tagline When Prestige and Achievement into One. Yang kelima, PT Arga Baja Lestari. Yang keenam, PT Alizi Anugrah. Yang ketujuh, PT Gapura Mas Lestari. Yang kedelapan, PT Akzen Kreasi Utama. Kesembilan, PT Salmah Gas Solution. Yang 10, PT Boga Plus Segar Healthy Bakery. 11, PT Sahabat Lama. 12, CV Berkah Abadi Sofifi. Dan tak lupa, tanpa mengurangi sedikit pun apresiasi kami kepada seluruh donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangsihnya untuk ikut serta menyukseskan acara ini. Tak lupa, saya mewakili seluruh panitia, kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama pelaksanaan pementasan teater nanti terdapat hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Selamat menikmati acara art performance ini. Semoga para hadirin terhibur serta bisa mengambil hikmahnya. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Cendekia Bapak Habib Mustafa. Saya hormati juga para kepala sekolah TK, SD, SMA, Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu ayah bunda wali siswa dan anak-anak yang berbahagia. Terima salam dan doa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang puasa atau gimana Bapak Ibu? Atau belum makan siang tadi? Kurang semangat jawab salam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kedengaran suaranya. Tapi saya pernah mendengar sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari kita awali kegiatan ini, kegiatan di siang hari ini dengan tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan diantaranya yang spesial yaitu bisa hadirnya kita di sini dalam rangka memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Tentu memang ini adalah salah satu apresiasi yang bisa kita berikan, yaitu dengan hadirnya kita di kegiatan penampilan atau pementasan teater, yang kalau sejujurnya bahwasanya bukan hanya saja yang teater saja yang diberikan oleh anak-anak kita, tapi semenjak dari awal kegiatan, bahkan sebelum beberapa hari sebelumnya sampai di hari ini, dan nanti mungkin di akhir bahkan beberapa hari kemudian setelah mereka mengevaluasi, ini semua adalah berkat, sebagaimana disampaikan oleh MC kita tadi, adalah berkat kerjasama tim. Karena itu kita berikan applause buat anak-anak kita. Dan ini adalah bukan keluar daripada pembelajaran di sekolah, bahkan kegiatan ini bagian daripada kegiatan belajar anak-anak kita. Disampaikan tadi bahwasanya kegiatan dari sisi pembelajaran, manajemen, bagaimana mereka mengatur, berinteraksi dengan yang lain, mengatur kegiatan, dan tentunya yang lebih hebat lagi bagaimana mereka memilih sebuah tema di teater hari ini, yaitu Al-Fatah, yang berkaitan dengan sebuah negara yang sampai hari ini masih dalam penjajahan. Mereka memilih ini mungkin bagian daripada sebuah pembuktian sebagai warga negara Indonesia, membuktikan di alinea keempat pembukaan UUD 45 yang mengatakan bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Anak-anak kita sudah berpikir lebih besar, tidak hanya berpikir dari skala kecil, skala ICM, tidak hanya skala kota, bahkan sudah memikirkan dari segala skala dunia. Nah, ini adalah sebuah apresiasi yang tentunya kita harus berikan, bagaimana anak-anak kita memiliki pemikiran yang besar, pemikiran yang global, dan tentunya kita berharap mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa-masa mereka semua. Amin ya robbal. Sebagaimana doa kita yang selalu kita ucapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga dan keturunan yang apa, qurrata a'yun, yang dapat memberikan kesenangan bagi kami, dan diakhiri waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan kita berharap mereka mempelajari atau belajar dari kegiatan ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin buat orang-orang bertakwa nantinya. Amin ya rabbal alamin.
Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, wali siswa yang sudah bisa hadir untuk mengapresiasi kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apresiasi lain diberikan oleh kita semua agar termotivasi anak-anak kita untuk menjadikan dirinya anak-anak yang berkarakter dan juga berkepribadian Islam yang lebih baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah memberikan penampilan yang terbaik, insya Allah, yang kalian berikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan baik sampai akhir nanti. Amin. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, are you ready for the performance? Please welcome Theater Insan Cendekia Madani Middle School, Band A, Al-Fatah.
Cepat masuk. Cepetan. Tundukkan kepala. Jangan ada satu pun yang bersuara. Tegas. Kece. Daniel, ada apa ini? Siapa Tan? Aku diperintahkan Jenderal Benyamin untuk menangkap para tahanan. Tidak perlu ke aku, Daniel. Kau mau berkas informasinya? Berikan dia. Allah Akbar. Allah Akbar. Hei, diam! Aku tidak akan menolongmu. Terkutuklah kalian. Kami tidak pernah takut. Kalian adalah Isa yang sangat keji. Sudahlah. Lebih baik kalian menyerah saja. Tanah yang kalian pertahankan itu ada takdir buat kami. Darah kami yang menetes seluruhnya hanya untuk tanah Palestina. Aku tidak akan kami jual dan tidak akan kami gantikan Al-Aqsa. Benar. Terkutuklah kalian semua. Allah bersama kami. Kami tidak takut mati. Sudah aku bilang diam. Kurang ajar kau. Tentara, bungkam dia. Sudah cukup. Demi Allah, kami hanya makhluk awal yang keji. Kami tidak takut. Kami warga Palestina, hanya berlindung pada Allah. Kalau begitu, berlindunglah. Tapi ingat, suatu hari nanti kalian akan berlutut dan cium kaki kami. Terkutuk. Jika kalian ingin menghabisi nyawa kami, segerakanlah. Kami lebih baik mati hari ini daripada harus menyerahkan kemerdekaan kami. Kafir. Tan, kurasa ini sudah cukup. Ini hanya buang-buang waktu kita saja. Baiklah. Prajurit, bawa mereka pergi. Apakah ada yang ingin kau sampaikan? Tahanan itu, mereka kurang ajar. Sebaiknya awasi mereka. Dari mana kau dapat tahanan itu? Aku dapatkan mereka dari jalur Kaisar. Tahanan pindahan sepertinya. Baiklah, bubar. Samuel, ikut aku. Daniel,
Ada apa? Tunggu sebentar. Caramu menghentikan prajurit yang akan membungkam tahanan wanita itu membuat aku kagum. Ada apa? Apakah kau sudah mulai melunak? Tidak, aku Hanya apa? Hah? Hanya tidak tega? Ingat Daniel, ini semua kepentingan negara. Jangan sampai kau lupa kalau mereka adalah musuh kita. Mereka memang musuh kita, dan ini memang untuk kepentingan negara. Namun Letnan, menurutku ini sudah di luar batas kemanusiaan. Nah, aku merasakannya Daniel. Aku merasakan ada keraguan dalam dirimu. Bukan keraguan. Lantas, Sejujurnya, aku merasa iri dengan kegigihan mereka. Kegigihan mereka untuk mempertahankan tanah yang mereka miliki. ingat kata Daniel, sebagai prajurit kita memiliki tujuan serta perintah. Dan sebagai bangsa Israel, kita memiliki tanah yang harus diperjuangkan. Tanah kita Daniel, tanah yang dijanjikan. Kau benar. Aku memang telah melunak. Aku juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi kepadaku ini. Astaga, ternyata benar. Prajurit andalan Jenderal Bunyamin yang satu ini sudah mulai melankolis. Dasar rumah. Tapi Letnan, Camkan ini baik-baik, Letnan Daniel. Kita hari ini adalah kita di masa lalu. Jika kebenaran yang terungkap lebih menyakitkan dibandingkan peperangan, maka berdamailah dengan dirimu dan bersiap melawan pemerintahan. tapi Letnan. Ada apa lagi? Terus Letnan. Kabar tentang Jenderal Bunyamin. Sekarang dia sudah tiba, dan sekarang dia sedang bersiap-siap menuju ruangan komando. Baik, segera siapkan pasukan. Baik, Letnan. Kita persiapan rapat dengan Jenderal. Prajurit, siapkan makanan untuk mereka. Sungguh perbuatan yang keji. Wanita diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dasar manusia-manusia biadab. Benar. Benarkah mereka lahir dari rahim seorang wanita? Lalu mengapa mereka perlakukan kita seperti ini? Gimana kalau kita doain mereka biar dapat azab yang pedih? Iya Kak, Allah melihat tidak akan mampu tahu segala hal. Biar Allah saja yang menentukan apa azab yang cocok buat mereka. Sementara untuk kita, kurasa ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Apa? Ya apalagi kalau bukan mengutuk kafir itu. Kita harus mengurus diri kita masing-masing. Mengurus diri? Apakah gunanya mengurus diri kita di kalau sesaat seperti ini? Apa jangan kita akan mati? Kita akan mati. Iya, kita akan mati. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan karena itu. Bukan karena itu lebih baik jika misalnya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, suci, aman dan damai. Terus kita harus gimana dong? Salah. Lapar. Bahkan aku belum makan sejak kita ditangkap. Aku lebih baik mati dan menghadap Allah sebagai syuhada yang terhormat daripada harus menelan makanan kafir itu. Nih, makan. Wah, lihatlah makanan ini saudariku. Tidak ada rezeki. Jangan makan makanan itu. Tapi ya kamu makan. Mau mati. Enak. Oh, mantul.
saja mereka. Tapi aku nggak akan. Gimana Jenderal? Itu dia. Halo, saya Jenderal. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, Jenderal. Bagaimana kabar kalian? Baik, Jenderal. Letnan David, laporkan pekerjaan. Siap. Sesuai perintah, tepi barat sudah aku hancurkan, kantong-kantong pemberontakan sudah kita kuasai, dan pasokan senjata dari Mesir sudah aku putus. Aku pastikan orang-orang tepi barat tidak lagi menahan serangan kita, dan mereka yang ada di sana hanya tinggal menunggu mati. Bagus, bagus. Tapi kau pastikan tidak ada lagi bantuan dari umat muslim lainnya. Siap, Jenderal. Letnan David, laporkan pekerjaanmu. Siap Jenderal. Seperti yang kau perintahkan aku kemarin, jalur Gaza dan juga Fatah telah aku hancurkan. Basis-basis peran mereka sudah rata dengan tanah. Aku yakin mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari manapun. Kita tinggal hanya menunggu waktu saja, Jenderal. Bagus, bagus. Jalur Gaza dan tepi barat telah kita kuasai. Ini berarti tanah yang dijanjikan akan segera terwujud dan Israel Raya akan semakin kuat. Baik, sebaiknya kita susun rencana kita berikutnya. Saya ingin mengalahkan rakyat Palestina dengan secepat mungkin. Bagaimana menurutmu, David? Menurutku, kita bangun saja lebih banyak perkemahan di sekitar Yerusalem, ibu kota Palestina. Jika ibu kota yang bisa kita hancurkan, maka Palestina akan jatuh di tangan kita dengan cepat. Begitu, Jenderal. Bagus, bagus. Kau pastikan setiap kemah dipersenjatai dengan lengkap untuk meminimalisir pemberontakan dari warga Palestina. Pasti, Jenderal. Tapi sebelum itu semua, sepertinya ada yang lebih penting. Bagaimana menurutmu, Daniel? Siap Jenderal. Menurutku seharusnya kita membangun saja rumah-rumah di sekitar Palestina dan mengundang lebih banyak teman kita kemari sehingga populasi rakyat Israel semakin banyak dan Palestina pun pasti akan kewalahan. Begitu. Menurutku sebelum itu semua kita harus melakukan ethnic cleansing etnis Palestina seperti yang dilakukan Hitler ketika Amerika membombardir Jepang. Kamu mengerti maksudku? Siap mengerti, Jenderal. Tapi bagaimana kita harus memulai ethnic cleansing ini, Jenderal? Bagaimana menurutmu, Daniel? Menurutku, Maaf menyela, Jenderal, tapi nampaknya ethnic cleansing ini sudah tidak cocok dengan kepribadian Letnan Daniel. dia bohong. Jangan berpura-pura. Aku lihat semua yang kau berbuat, mulai dari tahanan wanita itu dan tadi dengan pistol ini. Bagaimana ini, Daniel? Jenderal, menurutku kita harus mulai dari sekarang daripada tahanan wanita yang kita miliki. Kenapa harus tahanan wanita? Karena begini, bila kita ingin menghabiskan rakyat Palestina, kita mulai dari siapa yang melahirkan mereka. Wanita Palestina adalah wanita yang berdosa di dunia ini. Mereka melahirkan bayi-bayi kotor. Kita harus membunuh mereka semua. Dan kau sanggup melakukan itu semua? Tentu saja. Bagus, bagus. Kita
Itu memang maksudku. Kau mengerti, David? Mengerti, Jenderal. Daniel, Siap. bariskan semua tahanan wanita di sini. Baik, Jenderal. Tahu kamu tunggu sini. Baik, perintah Jenderal. Jenderal, ampun. Aku sedang bekerja di sini. Oh, para tahanan. Maaf, Jenderal. Biar aku yang urus. Siap. Oh, cepat. Kamu kan kemarin yang menyusahkan saya. Sekali lagi, tembak kau. Sudah cukup. Ayo. Gimana sih? Usahkan. Sakit. Ampun. Ada lagi, Jenderal? Ada Agus. Mau. Hei, cepat. Buruk sekali kita ini. Tampaknya kualitas Amerika sudah tidak meyakinkan. Prajurit, bariskan tahanan. David, ikut denganku. Kafir kalian semua. Diam! Wanita yang cukup berani. Daniel, bawa mereka semua ke tempat eksekusi. Ya benar. Sebentar lagi kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian. Bukan begitu tadi? Tentu saja. Tetapi sisakan wanita yang ini. Masih ada urusan yang harus diselesaikan. Siap, Jenderal. Pasukan, bawa tahanan ini ke sel eksekusi. Hei, kau bantu dia. Cepat. Ayo, Pak. Kenapa lama sekali? David, Daniel, kerja kalian selalu memuaskan. Israel membutuhkan orang seperti kalian di masa depan. Terima kasih, Jenderal. Sudah sampai sini saja. Daniel, laksanakan eksekusinya. Siap, laksanakan, Jenderal. David, tunggu sini, David. Ada apa, Jenderal? Mungkin di mana
David, Kejam kau Jenderal Benyamin. kau dengar suara tersebut? Indah bukan? Tidak, Jenderal. Ini berarti Islam Raya akan semakin kuat. Jadi melaksanakan tugasnya dengan baik. Nampaknya begitu, Jenderal. Oh iya, David, kau kenal wanita ini? Tidak. Aku tidak mengenalnya, Jenderal. Sarah, kau mengenal dia? Iya, dia Ahmed. Banyak kau masih mengenalnya. Ahmed. Siapa Ahmed? Kau makan anak laki-laki hingga sekarang dia seperti ini. Dasar laki-laki biadab. Diam kau wanita tua. David, kau belum mengerti juga. Maksudmu apa, Dinda? David, sini akan kujelaskan. Jika kau berpikir kalau kau orang Israel, itu benar. Dan jika kau berpikir kalau kau anak keturunan jenderal besar Israel, itu juga benar. Tetapi jika kau berpikir kalau kau bukan orang Palestina, kau salah, David. Aku orang Palestina? Tidak mungkin. Memang ayahmu adalah jenderal besar yang dihormati oleh seluruh pasukan Israel. Tetapi dia bodoh. Dia memiliki aib yang begitu besar. Aib? Maksudmu apa, aib? Wanita tua ini dan juga kau. Jangan dengarkan dia. Ayahmu memang sebuah jenderal besar. Dia menikahi wanita tua ini dan kau anak keturunan mereka. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku orang Palestina. Aku orang hebat. Aku orang Israel. Bukan orang Palestina yang lemah dan tidak pantas hidup. Memang kemampuanmu untuk menggantikanku tidak perlu diragukan lagi. Kau selalu mengerjakan tugasmu dengan baik. Tapi ada satu hal yang aku ragukan dari dirimu. Apalagi yang kau ragukan, Jenderal? Kesetiaanmu terhadap Israel. Aku adalah prajurit yang sangat setia. Ya. Jika kau benar-benar setia terhadap Israel, bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Setelah kau pisahkan kami begitu lama, kau pertemukan yang untuk ini. Laki-laki tua tak punya hati. Hahaha. Hati nurani tidak membuat sebuah bangsa maju. Israel membutuhkan pasukan yang rela mati demi negara. Ada apa, David? Apakah kau sekarang menjadi orang Palestina? Lihat aku, David. Semua sudah direncanakan. Bunuh dia, dan Israel akan bangga padamu. Sekarang aku akan meninggalkan ruangan ini. Dan ketika aku masuk, aku ingin melihat dia sudah tidak bernyawa. Tetapi jika aku masuk dan masih melihat dia bernyawa, David, kau sudah lama mengenalku. Ahmed, hari ini aku sungguh bahagia bisa bertemu denganmu, buah hatiku. Telah sekian lama aku berdoa dan berharap agar bisa bertemu denganmu. Sudahlah.
Jangan mempersulit diriku. Aku tidak yakin dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, aku tahu sekarang keadaanmu seperti apa. Pasti sangat sulit. Walaupun aku tidak tahu apakah kau sudah mengakuiku sebagai ibumu atau tidak. Bisakah kamu membuat ini menjadi lebih mudah? Nah, bagi kami orang Palestina, kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan. Kami terbiasa hidup di antara ketakutan dan harapan setiap harinya. Ya, aku tahu. Tapi kau tidak sama dengan orang Palestina yang selama ini aku bunuh. Nah, hidupku sudah sempurna. Kehadiranmu sekarang sudah melengkapi separuh kehidupanku. Lalu, apa maumu? Jangan kau takut, anakku. Kematian adalah bagian dari kehidupan yang ditakdirkan kepada kita semua. Aku tidak tahu takdirku seperti apa, tapi aku ditakdirkan untuk menjadi ibumu. Mundur kau! Mundur! Apakah kau benar ibuku? Demi Allah! Demi Allah, Mas! Aku ibumu! Tidak, aku tidak percaya. Apa yang telah kulakukan? Suara yang sangat indah. David, berhentilah menangis. Ternyata kau sudah menganggap ini sebagai ibumu. David, benahi penampilanmu. Besok kita akan menyerang Gaza. Penyerangan ke Gaza hanya tinggal menunggu perintahmu, Jenderal. Bagus. Laksanakan. Jenderal, Ada apa, Letnan? terima kasih telah menunjukkanku kebenaran yang sesungguhnya.
Dah. Demi Allah Ta'ala, tak akan kubiarkan sejengkal tanah pun Palestina jatuh ke tangan Israel. Kenapa kamu bunuh dia? Dan siapa wanita ini? David. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sesungguhnya kebenaran ada di tangan kita. Aku salah menilaimu. Selama ini kau benar, Palestina benar. Maafkan aku, Daniel. Tapi kan Ibu, bangun ibu. Ibu? Siapa lagi ini? Ya ini ibu gua. Kenapa punya ibu? Dia namanya Mik, menculikku saat aku kecil. Jadi aku orang Israel. Sebenarnya aku adalah darah keturunan Palestina. Daniel, ikutlah bersamaku. Kita bela Palestina. Tidak mungkin, David. Darahku ini sudah terlanjur dari Israel. Lalu, Gue telah membunuh banyak orang Palestina. lalu Dosaku ini tidak akan bisa diampuni. hapusilah dosamu itu dan cucilah tangan yang kotormu itu. Kita bela Palestina. Kau ikut denganku. Aku bingung. Baiklah, aku mengerti. Tunggu. Baiklah. Bila ini memang kebenaran, maka aku bersedia mengikutimu, David. Kau ikut gak? Benar. Maafkan aku bila aku selama bertugas di sini ceroboh dan memiliki banyak salah kepada kalian semua. Tidak apa-apa Samuel. Aku juga minta maaf. Selama ini aku telah kasar kepadamu. Kalau memang ini adalah kebenaran, maka biarkan aku berjuang untuk Palestina hingga titik darah penghabisanku. Baiklah. Kalau begitu, mari kita rayakan kemenangan kita. Takbir! Allah Akbar! Takbir! Allah Akbar! Takbir! Allah Akbar! Thank you.
Tetapi kita bisa menyaksikan sampai sekarang bagaimana cara rakyat Palestina menyikapi hal-hal tersebut. Sabar, tawakal, dan terus berdoa. Itulah kekuatan dari Palestina. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fat ayat 1-4. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dalam pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan bertambah di samping keimanan yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah bala antara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin yang kami hormati, ketahuilah bahwa ayat-ayat Allah tersebut telah mewakili kisah yang baru saja kita saksikan bersama, tentang bagaimana Allah menurunkan kemenangan yang hakiki atas iman bagi tawanan perang, wanita-wanita Palestina yang tak takut sedikit pun todongan senjata. Mereka rela mati daripada menggadaikan akidahnya. Dan sebuah kemenangan pula bagi Letnan Israel, David, yang akhirnya mengucapkan ikrar atas keesaan Allah Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini kiranya dapat menginspirasi kita semua untuk senantiasa berbuat baik dan selalu sabar dalam ujian. Dan tak pula itu, kita harus mempertahankan akidah kita dengan teguh, walaupun mendapat resiko yang berat dan sulit, bahkan bila sampai merenggut nyawa sekalipun. Baik, cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Darul Fikar Besari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
re mi 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 hi hi fa 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 fa. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Aduh duh duh duh, aku percaya kali ini kau pasti bisa. Yeah. Ku tanya, ada yang salah? Jelas ini luar biasa. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa ku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa aku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini.